dari manajemen keuangan itu bagaimana caranya memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Ya, jadi di sini memaksimalkan kekayaan ini bukan hanya keuntungan saja. Jadi keuntungan ini bukan menjadi tujuan yang utama karena begini ya. Perusahaan pada saat ini profitnya misalnya 2 miliar misalnya ya. Tahun depan keuntungannya itu adalah 4 miliar. Naik berapa persen? 100%, Bu. 100%. 100% itu adalah angka yang paling tinggi kan? Betul tidak? Angka yang paling tinggi 100 itu kan paling gede kan? Ya, betul, Bu. Apa maksudnya dari angka misalnya dari 1 sampai 100 kan angka 100 paling tinggi gitu ya. 100% itu udah naik, udah bagus kan? Ya. Betul tidak? Betul. Nah, tapi misalnya pada saat mendapatkan profit 2 miliar lalu harga bahan baku naik. Biaya misalnya tenaga kerja SDM misalnya ya, ini gaji harus naik karena udah bertahun-tahun tidak naik dan sebagainya, ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ternyata dari keuntungan yang naik 100% ini ya, biaya-biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Nah, sehingga yang masuk ke kas manajemennya ini kan menjadi berkurang kan? Betul tidak? Nah, jadi di sini tujuannya bukan hanya ke keuntungan mendapatkan keuntungan saja, mendapatkan laba saja, tetapi bagaimana caranya memaksimalkan kekayaan perusahaan. Jadi di sini ya di sini ada kata-kata ya. Nah, bagaimana penggunaan dananya dan pengelolaan aset perusahaan. Nah, pengelolaan aset perusahaan ini maksudnya begini ya, perusahaan punya dana, perusahaan punya aset. Nah, ini dikelolanya bagaimana? Apakah pengelolaan dari aset ini memberikan nilai tambah atau tidak? Ya, menambah kekayaan pemilik modal atau tidak? Contohnya tadi keuntungannya tahun sekarang dibandingkan dengan tahun depan naik 100%. Kan itu udah bagus kan? Kalau naik 100% itu kan udah bagus. Tapi ternyata ada dana-dana misalnya ada harga yang akan mengubah kekayaan pemilik perusahaan itu tidak malah bertambah, malah tetap aja stagnan di situ. Nah kan si pemilik perusahaan juga tidak mau seperti itu. Pasti ingin ada kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu menjadi bertambah. Meskipun misalnya tadi keuntungannya naik 100%. Tetapi ternyata misalnya pada saat keuntungan atau profitnya naik 100%, biaya bahan baku misalnya naik, biaya gaji pegawai menjadi naik, biaya listrik telepon naik dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan hanya keuntungan saja atau bukan hanya ke profit saja ya, tapi di sini bagaimana caranya ya pengalokasian dana ya dengan yang efisien. Kalau misalnya tahun ini untungnya naik 70% ya, tapi dana yang dipergunakannya efisien sehingga ini bisa menambah misalnya kekayaan perusahaan naik sekian persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi tujuannya itu adalah memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan, memaksimalkan kekayaan modal tadi, artinya ini adalah para komisaris, ya. Nah di sini maksudnya ya. Jadi bukan hanya ke profit saja. Itu baru pengertian dari Bambang Rianto. Nah, sedangkan menurut yang lainnya itu berbeda. Menurut Prawironegoro, Bradley misalnya ini beda lagi, ya. Penggunaan model secara bijaksana dan seleksi. Tapi nah di sini ya ada pengertian manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan model secara bijaksana dan seleksi dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran bergerak ke arah mencapai tujuannya. Tujuan dari perusahaan apa? Ya, kan ingin memaksimalkan kekayaan pemilik modal atau pemilik perusahaan.
Jadi di sini juga dari pengertian ini bukan hanya keuntungan saja yang diinginkan oleh perusahaan, tapi ya mendapatkan profit saja. Itu mungkin ya. Ada yang mau didiskusikan mungkin dari yang lainnya? Mungkin juga ini Bu, Bambang Rianto ini membahasnya buat organisasi yang non profit ataupun dari government. Jadi kan manajemen keuangan juga ada di lembaga-lembaga selain perusahaan yang memang mencari profit. Ya, tapi di samping nanti kalau misalnya memaksimalkan kekayaan perusahaan itu juga sudah mencakup profit di dalamnya. Tapi kalau profit belum tentu bisa mencakup kekayaan, memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Nah itu maksudnya ya. Jadi profit ini masih ada kalau misalnya kekayaan pemilik perusahaan ya bisa naik, bisa meningkat, itu secara otomatis juga pasti profitnya akan naik ya. Kalau misalnya profitnya turun, ini juga tidak bisa memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi di sini juga masuk di dalamnya adalah profit, tapi bukan hanya profit. Nah, ini daripada pengertian manajemen keuangan menurut Bambang Rianto ataupun dari ahli-ahli yang lainnya ya. Karena kita tahu ya bahwa dulu tuh ditekankan bahwa tujuan perusahaan itu adalah mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan gitu kan di dalam pengertian manajemen ya dulu ya. Iya enggak? Nah itu ya, pengertian ekonomi mendapatkan setinggi-tingginya untuk meningkatkan aset secara keseluruhan ya Bu ya. Secara keseluruhan. Ya, profit bagian dari itu ya Ibu. Padahal ya, ada faktor lainnya yang itu mungkin lebih bisa meningkatkan aset lagi. Iya betul ya, jadi bukan hanya profit saja ya, karena kalau profit naik 100%, lalu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan misalnya lebih dari 100%, apakah itu nanti akan menambah kekayaan pemilik perusahaan? Gimana? Tidak ya, padahal kan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan ingin dana yang ditanam di dalam perusahaan itu kan menjadi bertambah kan, menjadi meningkat kan? Tidak ada perhitungan biaya operasionalnya juga betul, ya? Betul tidak? Ya, betul, ya itu ada biaya-biaya lain ya, ada biaya-biaya lain. Makanya tujuan daripada manajemen keuangan ini adalah memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Nah itu ya, tercakup di situ di dalamnya juga efisien gitu ya, efektif dan sebagainya. Ya jadi itu cakupannya jauh lebih luas. Jadi bukan hanya laba saja ya, karena memang di dalam apa istilahnya pengertian manajemen zaman dulu itu untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya gitu ya. Laba padahal udah naik tadi 100%, tapi ternyata biaya-biaya yang harus dikeluarkan lebih dari besarnya laba tersebut. Nah, itu ya, kadang-kadang seperti itu. Makanya yang tujuan daripada manajemen keuangan ini atau misalnya keinginan daripada pemilik perusahaan ini adalah bagaimana caranya memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Ya, jadi ada yang lain lah, ada yang lainnya lah, ya. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Tidak ada, kan ya. Ya, silakan. Ya, banyak sih sebetulnya definisinya. Penulis. Si penulisnya. Betul. Ya, pembiayaan. Ya.